I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Makanya kadang juga apa ya, menyambung masalah itu kadang kita wah servis di dealer nih, kalau kita ngomper ya antara servis di dealer dengan servis di bengkel, kadang kita berpendapat wah servis di dealer di bengkel terus semua mahal banget yang seharusnya belum saatnya diganti minta diganti. Langsung ngecas gas semua orang melebu. Berarti tadinya itu tidak ada permasalahan dari sistem pengereman, tapi memang belum ada inisiatif ya sebelum mudik perjalanan jauh, jadi dicek dulu ya. Ini jujur juga ketika saya ngecek rem terakhir 1 tahun yang lalu Pak. 1 tahun yang lalu. Sama momennya seperti sekarang ketika mau mudik kita cek gitu Cek kan. ya sistem pengereman. Sebenarnya cuma mau cleaning aja sih, mau nyuci kampas, mau kita beli cleaner, tapi setelah kita cek ya itu tadi ada kebocoran. Dari levelnya dari apa belum bocoran, mungkin masih minor ya bocornya ya. Tapi tadinya itu belum sempet netes, cuma belum sempet netes. Dan Mantap. ketika kita kolong juga, ketika roda masih terpasang belum ada tanda-tanda kebocoran, masih clean. Cuma agak rembes kayak basah-basah gitu ya. Nggak ada juga Pak, Nggak belum. basah. Mungkin ini baru minor dan baru banget mungkin ya pas kebetulan tadi saya buka. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya kalau misalnya teman-teman semuanya ya, jadi sebelum rusak benar-benar rusak, kalau misalnya sekiranya perlu diganti memang dari unit maka akan jadi gimana ya Pak Isnu? Jadi benar-benar terawat dan kita itu kedepannya itu nggak begitu repot juga kalau misalnya untuk perawatan dan permajaan gitu. Makanya kadang juga apa ya, menyambung masalah itu kadang kita wah servis di dealer nih, kalau kita ngomper ya antara servis di dealer dengan servis di bengkel, kadang kita berpendapat wah servis di dealer di bengkel terus ini mahal banget yang seharusnya belum saatnya diganti minta diganti. Ya sebenarnya kasusnya seperti ini mungkin ya, jadi mereka udah punya hitungan parameter sendiri. Iya, ada perhitungan sendiri ya. Kadang kan kita yang ini ya karena biaya juga kan, belum lah inilah. Memang sudah tujuannya sih bagus ya. Iya, memang tujuannya bagus. tujuannya bagus, memang kita punya istilahnya lebih ya. Jadi kalau misalnya kita itu biasanya gini Pak Wisnu, kita itu kalau misalnya untuk ganti-ganti spare part ya, itu kita nunggu rusak dulu Pak Wisnu. Kita nunggu rusak baru diganti. Ya, yang banyak yang kayak gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau berbicara kendaraan ya, atau unit, entah itu apa aja, entah itu motor, entah itu mobil, kalau perawatannya berkala kontinu dilakukan di dealer resmi, saya rasa itu akan jauh lebih bagus daripada kita ini sendiri. Ya, karena dia punya parameter sendiri. Iya. Jadi mengantisipasi hal-hal yang kayak gini, ini saya aja bocor aja ini nggak kelihatan loh. Iya. Kelihatannya ya ketika seperti ini. Kalau untuk perasaan belum ada, dan rem pun masih ya, karena Masih memang bisa dibilang normal ya. karena memang pertama masih minor, kedua mungkin baru awal. Mungkin kalau kita pakai yang amit-amit ya, ini ketika kita mungkin perjalanan jauh, ikut mudik atau apa ya, bisa terjadi di jalan. Kemungkinan ya, tapi jangan. Kita ganti aja, kita udah lepas, kita coba pasang. Oke. Biasanya untuk permasalahan sistem pengereman Pak Wisnu, itu biasanya apa aja nih Pak Wisnu? Itu kan master rem ya, itu biasanya mengalami kebocoran pada master rem ya. Iya. Terus kampas rem gitu ya Pak Wisnu. Iya, Kampas rem habis. Rem itu kan pasti mekanismenya mekanisme hidrolis ya. Yang riskan itu yang ini ya, terkait kebocoran Ya. entah itu silinder wheelnya dari sealnya atau pistonnya yang bocor, atau bisa dari atas, dari master silindernya, Master silinder ya, dari poster ya. dari poster. Itu sih. Selain itu ya, kalau ini ya paling kampas tipis. Ya, kampas sama ini aja sih, sama seal ya. Sama seal master. Iya, seal master silindernya. Master silinder. Bocor ya, intinya kebocoran, problemnya itu kebocoran. Iya. Nah, kalau untuk yang di depan, pengalaman juga di depan itu selain bocor itu macet. Macet ya. Macet. Jadi belum bocor tapi dia udah macet. Karena apa? Mungkin dia Piston master. Ya gitu. Ketika kita rem kita lepas, itu diputer itu dia nahan, dia ngisi. Pernah juga di depan Pagar. Waktu itu saya juga udah
udah pernah ini juga ya jadian, jadi apa namanya, kit silindernya itu kita ganti. Kit silinder. Itu juga murah, satu set harganya cuma yang produknya ya yang standarnya ini paling 100 ribuan ya, tergantung toko dan daerah masing-masing. Ya, maksudnya karena kasus begini juga kemungkinan salah satu problemnya selain lifetime atau usia, dia biasanya sering kerendam air. Kerendam air. Ya, jadi di situ kan Iya. pasti ininya akan ini kayak sini akan berubah. Oke. Saya juga dulu pernah Pak Wisnu, jadi sharing juga ya pengalaman. Pas waktu itu unit saya itu sekitar seminggu itu digeletakin aja kehujanan. Di handbrake posisinya itu. Lah giliran pas mau dipakai anjir, ngunci semua nggak bisa gerak. Ini maaf aja bukannya saya Iya. atau menggurui apa, ini berdasarkan pengalaman Iya. saya. Kalau kondisi kendaraan ini sama juga, Iya. pasti sama. Ini kemarin itu terakhir waktu kapan ya, ada beberapa minggu yang lalu, sama habis kehujanan, ya kan, sempat kita melewati jalan yang tergenang, pulang ke rumah saya parkir beberapa hari kemudian atau beberapa hari lah, itu baru pertama kalinya. Beberapa hari kemudian saya mau keluar dari garasi, itu ngunci rem. Nah, dari situ, dari pengalaman saya bisa saya simpulkan gini, untuk punya saya sendiri ya. Berarti ketika terjadi seperti itu sudah ada indikasi bahwasanya master atau silinder wheelnya itu udah mulai bermasalah. Nah, pas waktu itu saya malah di ini Pak Wisnu, udah ngunci sama sekali nggak gerak, paksa ya, karena mau dipakai. Pas waktu itu sama kakak ya, pas waktu saya pulang dipaksa, cuer, saya nggak biar letak gitu kan. Habis itu buat jalan, tahu-tahu bener-bener ngocor itu minyak oli, bener-bener ngocor, ternyata jebol. Karena kalau kasus ngunci begini, itu kan ada trauma biasanya. Ini sharing aja ya, sharing ya. Bukan orang yang berkompeten. Ya mungkin di sini ada mekanik yang lebih berpengalaman, bisa tulis komentar biar sharing buat teman-teman yang biar nambah pengetahuan gitu. Sambil dipasang mungkin sebentar ya, kelar. Jadi kasusnya ketika di parkir, kita kan pasti di parkiran itu kan kita handbrake ya, otomatis si napas itu kan mengunci si drum di sini. Apalagi karena hujan hawa dingin ya. Iya, karena itu awalnya biasanya itu habis dicuci atau habis keluar melewati genangan air, jadi dia banyak faktornya. Handbrake ini kan ngebuka ya, bisa juga karena kena air, kenapa di sini kan, nah di splash guard dengan sepatu rem, di sini harusnya ada pelumasan. Nah ini kan supaya dia ini kan touching ya dengan splash guardnya si sepatu rem ini, supaya dia tetap kena pelumasan. Kalau dia kering, apalagi sampai berkarat kena air, ketika rem handbrake dibuka, otomatis dia lengket di sini. Makanya ketika dimaju ngunci. Ya kalau kasusnya mungkin masih ringan, banyak treatmentnya. Diketok bisa supaya dia kena hentakan dengan tujuan dia springnya bisa narik, bisa balik ke seperti semula. Cuman itu yang dikhawatirkan memang problem dari sini, yang kayak gini nih tadi nih. Nah ini ada kotoran nih. Ketika ini kan pistolnya karat. Normalnya itu kan pistol biarpun ada di sini kan dia main. Dia main, normalnya main. Nah, ketika mungkin ada sedikit trouble, ada apa, ketika ya memang sih ketika di handbrake ini nggak ada, dia nggak dorong karena kan ini didorong dengan apa namanya, dengan pedal, dengan boosternya. Tapi kan kalau memang posisinya begini, dia ini ketika dia balik kan dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa dorong, nggak ada. Nah, biarpun ini di handbrake posisi buka, ketika handbrake dilepas, biarpun pedal rem nggak dimainin, si pistol ini kedorong sepatu remnya, kedorong spring, maju otomatis dia nutup. Nah, kalau yang mungkin kasusnya tadi kerendam atau segala macam, ini dia di sininya karat ya, kering. Jadi dia ketika handbrake dibuka harusnya ketarik handbrake. Nah, harusnya kan ini ada beberapa mili lah, dikit lah, nah dia enggak. Jadi dia ketahan, jadi otomatis seret. Bener-bener ya ngunci nggak main ya. Itu mungkin kasus yang beratnya lah. Kalau untuk kasus kecilnya mungkin dia nggak sempurna, nggak balik sempurna, jadi seret. Gitu sih. Mungkin buat teman-teman ya, kalau misalnya mau parkir agak lama gitu ya, seminggu apalagi tinggal mudik ya, seenggaknya itu jangan di handbrake tapi diganjel saja, bannya diganjel ya. Bisa sih kayak gitu. Kalau misalnya di handbrake ya jangka agak lama ya
kapingko. Isin sama su.